Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang telah kami siapkan, manajemen operasional dengan materi desain dan seleksi produk, serta pengelolaan kualitas dalam manajemen operasional. Perkenalkan, nama saya Dr. Naftalina Putri, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Era Fatmawati, absen 31. Perkenalkan, nama saya Gustian Faina, absen 30. Perkenalkan, saya Dr. Edith Makasuri, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Agus Bukati Dinata, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, nomor absen. Baik, langsung ke materi yang pertama yaitu konsep dasar desain dan seleksi produk. Yang pertama, pengertian desain dan seleksi produk. Desain produk adalah serangkaian aktivitas untuk mendefinisikan tampilan, fitur, dan spesifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan untuk memenuhi harapan konsumen. Dalam konteks operasional modern, desain produk mempengaruhi kinerja operasional secara positif. Yang kedua, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam desain dan seleksi produk. Yang pertama, ada kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Yang ketiga, spesifikasi teknis. Yang keempat, kemampuan operasi. Dan yang kelima, yaitu daur hidup produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan memberikan materi dari teman saya, yaitu tentang tahapan-tahapan dalam seleksi dan pengembangan produk. Yang pertama, ada pemunculan dan penyaringan gagasan, yaitu mengumpulkan dan menilai ide berdasarkan sayangan pasar, finansial, dan operasional. Yang kedua, ada pengembangan dan pengujian konsep, yaitu mengubah ide menjadi konsep terperinci dan menguji pada kelompok target. Yang ketiga, ada analisis bisnis, yaitu membuat proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk memastikan keuntungan. Yang keempat, ada pengembangan prototips, yaitu mengubah desain menjadi bentuk fisik yang dapat diuji. Yang kelima, ada pengujian pasar dan komersialisasi, yaitu meluncurkan produk secara terbatas untuk uji pasar sebelum peluncuran massal. Selanjutnya ada pengembangan produk. Adapun upaya menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama dengan fokus pada yang pertama ada modular design, yaitu merancang produk dengan bagian yang dapat ditukar untuk memperpanjang umur produk dan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Yang kedua ada integrasi software, yaitu mengutamakan pembaruan software dan layanan digital pada produk fisik seperti mobil atau peralatan. Selanjutnya ada perbedaan desain dan seleksi produk. Yang pertama ada aspek fokus, yaitu fitur, spesifikasi, estetika. Seleksinya membutuhkan ide mana yang layak atau potensi pasar dan operasional. Yang kedua ada pertanyaan, produknya akan dibuat seperti apa, dan seleksinya produk mana yang harus kita buat. Yang terakhir ada peran, yaitu menerjemahkan keinginan pasar ke spesifikasi teknis. Seleksinya mengalokasikan sumber daya ke produk yang paling menjanjikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kualitas dan standar kualitas internasional. Yang pertama ada pengertian kualitas dan strategi menjaga kualitas. Kualitas adalah tingkatan kesesuaian produk dan jasa dengan standar dan harapan pelanggan. Strategi menjaga kualitas meliputi yang pertama ada fokus pada pencegahan, yaitu mencegah terjadi cacat sejak awal proses, mengurangi pemborosan, dan biaya pengerjaan ulang atau reward. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan atau kaizen, yaitu komitmen yang organisasi untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan proses dan produk. Kemudian ada kepemimpinan dan karyawan, yaitu menjaga kualitas sebagai tanggung jawab bersama. Selanjutnya, yang kedua, ada standar kualitas internasional atau ISO 9000. Yaitu ISO 9000 adalah standar sistem manajemen mutu atau disingkat SMM yang diakui secara global. ISO 9001, salah satu tipe ISO 9000, menyediakan kata kerja untuk mendokumentasi proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan sasaran kualitas. Sertifikasi ISO 9001 menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan
prosesnya secara konsisten dan terdokumentasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM dan kontrol kualitas. TQM adalah filosofi manajemen yang menempatkan kualitas pada inti dari semua aktivitas perusahaan, melibatkan setiap fungsi dan karyawan untuk mencapai kepuasan pelanggan total. Prinsip utama TQM adalah mengintegritaskan fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Studi kasus Toyota, implementasi TQM terlihat jelas melalui prinsip Jidoka, yaitu menghentikan produksi segera setelah cacat ditemukan. Dan Kaizen adalah perbaikan proses harian oleh semua karyawan. Tindakan recall adalah bukti tanggung jawab TQM. Yang kedua yaitu inspeksi atau kontrol kualitas perusahaan. Inspeksi adalah tindakan pengukuran, pemeriksaan, dan pengujian untuk memverifikasi apakah produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tujuannya untuk mendeteksi cacat, mencegah produk cacat, agar tidak diteruskan ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis inspeksi, yaitu ada yang pertama incoming QC. QC yaitu pemeriksaan bahan baku. Yang kedua ada in process QC, yaitu pemeriksaan di sepanjang jalur produksi. Yang terakhir ada final, yaitu pemeriksaan produk akhir sebelum dikirim ke konsumen. Yang terakhir yaitu contoh penerapannya. Penerapan inspeksi setiap tahapan, mulai dari pengecekan kualitas, yaitu incoming, hingga pemeriksaan jahitan, yaitu in process, dan yang terakhir yaitu pengecekan pakaian sebelum packing, yaitu final, untuk memastikan batas toleransi cacat tidak terlampau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi terakhir adalah studi kasus pada EcoSmart, inovasi produk dan kualitas berkelanjutan. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. PT Surya Kencana atau SK adalah perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga seperti blender, mixer, dan rice cooker. Hingga tahun 2020, SK dikenal dengan produknya yang sangat tahan lama, tetapi modalnya kuno dan boros energi. Di tengah lonjakan permintaan pasar terhadap produk ramah lingkungan dan pintar, pada tahun 2023, SK menghadapi risiko kehilangan pasar, terutama dari generasi Z. Selanjutnya adalah pengembangan prototipe. Tim operasional membuat prototipe. Mereka menggunakan metode digital twin atau DT, sebuah model virtual blender untuk menguji kekuatan material daur ulang, efisien motor, dan kemudahan pembongkaran sebelum prototipe siap diproduksi. Pengujian DT memungkinkan SK untuk meminimalkan risiko kegagalan material dan menghemat biaya pembuatan prototipe. Baik, selanjutnya adalah implementasi TQM dan standar kualitas. TQM dan kualitas yaitu membangun mutu berkelanjutan, standar global dan risiko. SK menggunakan ISO 9001:2015 untuk memastikan proses konsisten dan terdokumentasi. Klausul pendekatan berbasis risiko diaktifkan untuk memitigasi risiko penggunaan material daur ulang. Total Quality Management atau TQM terpadu. Fokus pelanggan menggunakan feedback langsung dari aplikasi Blender untuk deteksi masalah software secara real time. Jidoka dan Kaizen. Setiap operator berhak menghentikan proses Jidoka jika menemukan cacat komponen. Data penghentian dianalisis harian untuk perbaikan proses kecil yaitu Kaizen yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kontrol kualitas dan siklus perbaikan. Transformasi infeksi atau fokus pencegahan, incoming QC, material daur ulang, diuji kemurniannya menggunakan spektrometer otomatis, yaitu mencegah cacatnya masuk linia. In progress QC, pemasangan komponen modular diverifikasi oleh sistem PC otomatis, yaitu kamera yang beresolusi tinggi. Jika adanya kegagalan, lini ini dihentikan secara otomatis, yaitu real time data. Hasil dan tindakan kritis, masalah ditemukan,
Data QC menunjukkan tingkat keausan bila pisau lebih cepat dari target. Lalu siklus kritisnya yaitu data QC memicu tim HRD kembali ke tahap desain produk. Perbaikan final yaitu bila pisau diganti dengan stainless steel daur ulang yang tingkat A. Lalu pesan ini membuktikan bahwa desain produk dan QC serta perbaikan atau Kaizen adalah inti dari manajemen operasional. Jadi kesimpulannya, desain dan seleksi produksi adalah kunci strategi yang menerjemahkan kebutuhan pasar menjadi spesifikasi produk yang layak dan efisien untuk diproduksi. Dengan tren modern berfokus pada ekonomi sekuler dan modular, keberhasilan desain dan harus didukung oleh pengelolaan kualitas dan kompetensi kualitas dicapai bukan hanya melalui investasi tetapi melalui budaya total repeat management (ATKM) dan kepatuhan terhadap standar konsisten global seperti ISO 9001 2015 di era industri 4.0. Peran kontrol kualitas telah berevolusi dari deteksi manual menjadi pengendalian deteksi otomatis yang memungkinkan efisien dan konsisten produk yang belum pernah terjadi sebelumnya.